Hey Church, apa kabar? Memasuki bulan Juni ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kebiasaan baru yang kita bentuk dalam membaca Alkitab itu mempengaruhi tidak hanya kepada kehidupan sehari-hari kita, tetapi juga kesehatan jiwa kita. You see, manusia adalah sebuah makhluk yang kompleks. Kita tahu bahwa banyak hal dapat mempengaruhi kualitas hidup kita, baik kualitas kehidupan jasmani dan rohani. Kita tahu bahwa kedua hal ini tidak selalu berjalan dengan selaras. Kesehatan jasmani kita tidak selalu menggambarkan kesehatan rohani kita, begitu juga sebaliknya. Jadi sepanjang bulan yang baru ini, mari kita belajar bersama how in building a personal relationship with God, baik melalui firman-Nya maupun dengan kita rajin berdoa, itu dapat membantu untuk memberikan gambar diri yang sehat. Dan ketika kita memiliki gambar diri yang sehat, maka saya percaya jiwa kita pun akan sehat. Ketika kita mengenal siapa diri kita di mata Tuhan, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang sehat juga kepada jiwa kita. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya undang untuk kita semua tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat memuji, menyembah-Mu, dan saat ini Tuhan, untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, Engkau berikan kami sebuah pengajaran yang baru lagi, sebuah pengajaran yang lebih dalam lagi atas apa yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So let's start today's session with me asking you all, apa kabar? Really, how are you all guys doing? Dan saudara bisa ketik respon saudara dan ceritakan kabar saudara. You know, as a Christian, ada sebuah paradigma bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita dalam sebuah kondisi yang kurang baik, baik itu kesehatan, baik itu keuangan, apapun itu, atau bahkan hal buruk sekalipun, respons yang kita sering terima atau mungkin sampaikan kepada orang lain adalah untuk mereka untuk memiliki iman, untuk mereka percaya bahwa rencana Tuhan itu baik dan sempurna dalam kehidupan kita. Yes, saya setuju. Itu adalah fakta bahwa God is good and all the time He is good. Bahwa rencana dan rancangan yang ada padanya mengenai kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. It is nothing but the truth. Tetapi hari ini, seberapa sering kita benar-benar peduli dengan kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita? Seberapa sering kita benar-benar memiliki hati untuk menginvestasikan waktu kita maupun resources kita kepada mereka yang membutuhkan. After all, saya percaya the best ministry is the ministry of presence, yaitu keberadaan, the availability untuk mereka di saat mereka membutuhkan kehadiran diri saudara. You know, being there for someone in their times of needs, in their times of griefs, it is the best thing you can do for someone. Jadi, izinkan saya kembali untuk menanyakan kepada saudara semua. How are you guys doing? Honestly, how are you guys doing? Ada masa-masa dalam kehidupan saya yang saya pikir saya mampu dan seharusnya hanya untuk saya jalani sendiri. Not only I refuse help from others yang membuka diri mereka untuk membantu saya, I took it as my personal journey yang saya harus endure, yang saya harus lewati dan jalani sendiri. Hari ini, saya ingin sampaikan kepada saudara yang mungkin sedang mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan saudara. Baik dalam, saya nggak tahu, berbagai macam area, berbagai macam aspek. Dan hari ini saya ingin katakan kepada saudara, bahwa saudara tidak sendiri. Saudara dapat izinkan diri saudara untuk menerima uluran tangan, untuk orang-orang dapat reach out,
kepada kehidupan saudara, so that they may help you. Dan untuk saudara yang ingin membantu, let it be your friend, let it be your family, or other church members, whoever. Saya ingin katakan, reserve whatever judgment you may have or feel, and just be there for them. Walk with them. Be available for them. So how are you guys doing in this difficult time? What guards or wall you may still have to shield yourself from being further hurt from disappointments or the situations? So as I speak this very moment, saya ingin tanyakan, apakah ada nama atau gambar seseorang yang ada, yang timbul di hati atau pikiran saudara? Tulis nama-nama itu. Call them after the service and just tell them that they matter to you, that you love them, that God loves them. Saudara tidak akan pernah tahu dampak apa yang akan timbul dari tindakan dan kata-kata saudara. Kita sudah lebih dari 1,5 tahun menghidupi kehidupan di tengah-tengah pandemik ini. Mungkin ada dari saudara yang harus kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Atau mungkin hanya sebatas yang saudara kenal. Mungkin ada dari saudara yang harus kehilangan mata pencarian dan sedang kebingungan untuk bagaimana saya membayar berbagai macam tagihan-tagihan maupun pengeluaran-pengeluaran. Bahkan mungkin ada dari saudara yang semakin hari itu semakin menghidupi kehidupan penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa kekhawatiran akan ketidakpastian. Mungkin ada dari saudara yang semakin hari semakin tertekan, semakin gelisah, dan bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa dari saudara yang mulai kehilangan pengharapan. So let me once again ask you guys, how are you guys doing? How is your soul today? Di Mazmur 42 ayat 11 dikatakan begini, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Isn't it wonderful? The Message translation, dia mengatakan begini, Why are you crying the blues? Fix my eyes on God. Soon I'll be praising again. He put a smile on my face. He is my God. Amen. It's amazing, guys. Hari-hari ini, saya percaya sangatlah mudah untuk kita semua be and become drifted into the unknown. Dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi, saya percaya sangatlah mudah untuk jiwa kita kemudian menjadi tidak sehat. Sangat lucu bahwa seorang pemazmur ini menulis, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia katakan seolah jiwanya itu tidaklah menjadi satu lagi dengan dirinya. Ia melihat bahwa kegelisahan yang timbul, kegelisahan yang ia rasakan adalah karena kondisi jiwanya yang tidak sehat. Jadi berapa banyak dari saudara yang bisa mengerti apa yang saya katakan dan saya maksud di sini? How is your soul doing? Berapa banyak dari kita seringkali mengucapkan kepada diri kita sendiri ketika ada sesuatu yang besar yang sedang kita alami. Kita berupaya dan berusaha untuk membangkitkan diri kita kembali. Membangkitkan semangat diri kita kembali. Dan gak jarang pula kita temukan diri kita sedang berbicara kepada diri kita sendiri. Berapa banyak dari kita sering bertanya, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Saya sudah setia dalam pelayanan saya sudah setia melayani gerejanya, saya sudah rajin berdoa, saya rajin membaca firman Tuhan, bahkan saya pun sudah menjalani apa yang diajarkan dalam Alkitab, dalam kehidupan saya sehari-hari. Tetapi mengapa Tuhan izinkan untuk saya kehilangan pekerjaan saya? Mengapa malah saya memperoleh seorang atasan yang tidak peka terhadap situasi saya saat ini? Mengapa setelah saya selama pandemik ini begitu patuh menjalani protokol kesehatan dan tidak pernah keluar rumah, saya menghindari kerumunan, sekali-sekali saya keluar, saya langsung kena COVID. Berbagai macam.
Dari beberapa hal yang saya sadari, dari sekian banyak pergumulan yang saya sudah maupun saya sedang hadapi, adalah saya seringkali meminta Tuhan untuk merubah situasi saya. Tetapi saya tidak mau Tuhan merubah diri saya melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan diri saya sendiri. Guys, dengan segala kerendahan hati dan tanpa saya bermaksud menghakimi maupun menghakimi situasi maupun kondisi saudara, saya hanya ingin mengatakan bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini bukanlah hanya sekedar tentang hidup kita, melainkan tentang pencipta kita. Bahwa kehidupan kita adalah tentang bagaimana kita berhubungan dan remain connected dengan Tuhan. Sama seperti pokok anggur dengan rantingnya. Ayat yang tadi kita baca bersama itu memberikan kita sebuah solusi untuk kita bagaimana senantiasa menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan yang hidup. Jadi berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah. Fix your eyes on God. Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap fokuskan mata kita hanya kepada Tuhan, hanya pada kebesarannya, hanya kepada janji-janjinya, bukan pada situasi kita, tidak pada kemampuan kita, tidak pada apa yang sudah kita atau belum kita lakukan, but on to Him alone. So hari-hari ini, tanyakan kepada diri saudara, where do I place my hope? Is it on me? Apakah kita bisa berharap untuk kita bisa lebih sabar? Apakah kita berharap untuk kita bisa lebih kuat, untuk bisa lebih berani, untuk bisa lebih pengertian, untuk bisa lebih tahu? Apakah kita taruh pengharapan kita pada ketaatan dalam kita membaca Alkitab, dalam doa kita? Atau mungkin kita letakkan pengharapan kita pada iman kita? Atau bahkan lebih daripada itu, apakah kita kemudian berharap kepada situasi untuk menjadi lebih baik? Kita berharap kepada situasi keuangan kita berharap kepada situasi kesehatan kita, dan yang lain-lain. It is so funny and amusing to think that we are often the issue and the solution, while the Bible clearly said to put our eyes and our hope in Him alone, not on anything else. Place your hope in Him and Him alone. Efesus 1 ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya Allah membuka pikiranmu untuk melihat kebenarannya, dan kamu dapat mengerti akan pengharapan yang menjadi milikmu, sebab Ia telah memanggilmu. Kamu akan tahu betapa kayanya dan mulianya warisan yang telah dijanjikannya kepada umatnya. Ada 2 poin yang kita bisa highlight di sini. Yang pertama, ketahui dan pahami bahwa harapan itu ada dan telah menjadi hak kita. Hal yang kedua adalah we were called out. Kita dipanggil keluar. Sadarkah saudara bahwa being called out is often not a nice feeling? Kenapa? Karena seringkali kita tidak atau belum siap. Dan kita gunakan berbagai macam alasan untuk mengulur-ngulur waktu untuk merespons panggilan tersebut. Sebagai seorang ayah dari 2 anak dan anak dari orang tua yang begitu sabar, saya tahu persis. There is always reasons untuk kita mendelay and not do what we were asked to do them immediately. Some were just excuse. Some were because I am not equipped to do what I am called out to do. Bahkan itu pun ada sebuah alasan. But doesn't that mean I wasn't qualified yet called? No. Karena apa? Saya percaya God wants to work on you. God wants to work with you. And God wants to work through you so that you become able to do what you are called out to do. Jadi saya percaya, saudara pasti pernah dengar kata-kata yang mengatakan begini, God doesn't call out the qualified. He qualifies the called. Artinya, He equipped those He called. He equipped you through your situations, through your trials, through your failures, through your success, through your breakthroughs, your shortages, situasi apapun saudara seutuhnya. He wants to prepare you so that you may be able to do what He called you to do. Menjadi apa yang Ia ingin saudara lakukan.
Kita perlu belajar, kita perlu bertumbuh untuk melakukan apa yang Ia ingin kita lakukan. Dan ketika kita terpanggil, kita perlu menjawab apa yang Ia ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. So Creative City Worship, put your hope in Him and Him alone. Karena saya percaya He is greater than all of what we are facing and dealing with. Tapi mengapa dong kalau saat ini kita masih berjuang, kita masih struggle? Well, as a human, because we always want to be in control. Kebesaran dan kedaulatan Tuhan itu melebihi kondisi dan situasi kita. And for that matter, He is bigger than us. Jadi saudara dan saya, kita perlu merubah narasi dari situasi kita, dari mengapa ini terjadi kepada saya, kepada what is it that you want me to learn or grow out of this. Kita perlu merubah lensa kita, di mana kita mulai melihat situasi dan kondisi kita. Seorang Marianne Williamson, dia katakan begini, you don't need a new life, just a new lens through which to view the one you have. It's amazing. Saya suka bagaimana terjemahan The Passion, di mana dia katakan begini, dari ayat yang sama yang tadi kita baca, dikatakan, I pray that the light of God will illuminate the eyes of your imagination. I pray that the light of God will illuminate the eyes of your imagination, flooding you with light until you experience the full revelation of the hope of His calling. That is the wealth of God's glorious inheritance that He finds in us, His holy ones. Guys, sangatlah menarik penggunaan kata imagination. Imajinasi. Seolah Tuhan ini ingin menggunakan imajinasi kita untuk bagaimana Dia dapat membantu kita, bagaimana Dia dapat menolong kita, bagaimana Dia dapat menjawab doa-doa kita, menjawab kita punya harapan. Jadi nanti kalau saudara baca di pasal berikutnya, dikatakan, God can do anything, far more imagine that you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. Hal ini mengatakan sesederhana, it pointed out how limited our imagination is. Sekalipun kita sudah menggunakan imajinasi kita, kebesarannya simply He'll do more than we could ever imagine. Isn't it wonderful? Dan bukan maksud saya untuk mengatakan bahwa situasi kita, yang situasi kita hadapi itu cukup dijalankan dengan imajinasi kita aja. No, that is not what I'm saying. Yang saya katakan adalah kuasa Tuhan jauh lebih besar dan berkuasa atas situasi kita. Dan oleh sebab itu, sesuaikan lensa kita. Belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan lensa kita dan melihatnya melalui kacamata apa yang ditulis dari firman Tuhan. Dan hari ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa apapun yang sedang kita hadapi, atau kita jalan dalam kehidupan kita, percaya bahwa di dalam Dia harapan itu nyata. Dan harapan Ia berikan bukanlah berdasarkan performance dari kita, melainkan it is based on Him. At the end, it is not about us. It is not about what we can do or how we can do it. Rather, how He'll provide you what you need. About how He'll strengthen you, how He'll guide you through. At the end, it is about Jesus and what He can do with you and through you. Ada sebuah quotation dari seorang yang bernama Po Fang Chia. Dia katakan gini, our all-powerful God desires to hear our prayers and answer our pleas. And though we do not always understand His timing or purposes, God always responds with His best for our lives. Isn't it wonderful, guys? He responds with His best for our lives. Hari ini, kita akan merayakan His best for us melalui perjamuan kudus. Kematiannya di atas kayu salib adalah bukti betapa Ia mengasihi saudara. Yes, it is painful to watch and see your loved one struggles with their lives. Percaya, it breaks His too. Ketika Ia melihat kehidupan saudara. Saudara lagi berjuang, saudara lagi struggle. Beberapa waktu yang lalu,
saya post di Instagram saya mengenai Mason dan topinya. Waktu itu Mason mau pergi field trip. I think he was 5 years old. Dan saya menunggu sampai ia masuk ke dalam bus untuk berangkat. Saya lihat, dan saya ingat, di dalam kelas briefing, waktu itu saya hanya berdiri di luar kelasnya. Dan saya bisa melihat, Mason itu lagi main dengan topinya. Dia lagi bermain dengan topinya. Dan ketika ia memainkan adjuster dari topinya untuk menyesuaikan ukuran di kepalanya, itu copot. Akhirnya lepas. Dan dia tidak bisa kembali memasangnya. Saya berdiri di luar, yang saya bisa lihat adalah cuman dia mencoba dan terus mencoba dan terus mencoba. Karena dia nggak bisa berhasil, karena memang dia terlalu masih kecil dan belum mampu untuk melakukannya sendiri. Sampai akhirnya gurunya itu melihat dan dia membantu Mason untuk membenarkan topinya. Dan setelah itu, Mason kembali pakai topinya. Perasaan saya sebagai seorang ayah melihat anaknya struggle even at a very small matter. Topi, guys, it bothers me a lot. It bothers me so much. It irritates me that I can't be for him to help him fix his head. It frustrates me that I can only stand outside his classroom and see his struggles over a hat. Guys, your Father God above sees your struggle. He knows the pain. He knows how hard you have been tried and tried and tried. Dan mungkin saudara tidak sadar bahwa ada orang-orang di sekitar saudara yang siap membantu if only you would ask. Dan mungkin saudara tidak sadar, tetapi ada orang-orang juga yang di sekitar saudara yang butuh bantuan saudara if only you are sensitive enough. So until that day, before we can meet our Creator once more, love and care for one another as God have loved you. Dan saya tidak tahu masalah apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Tetapi jika saudara butuh didoakan, please do click that prayer button request. Dan jika hari ini saudara berpikir dan bertanya-tanya, ada ya seorang pribadi yang begitu mengasihi saya, and you want to get to know him better, we are more than happy to walk the journey together with you. Akhir kata, saya ingin berikan ayat ini sebagai bentuk doa saya kepada saudara. Kita buka di di 3 Yohanes 1 ayat kedua. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah ini. Dan sebelum itu, kita langsung akan mengambil perjamuan kudus. Let's bow our head. Bapak, terima kasih untuk sebuah, not only an experience, di mana kita bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di mana kami bisa kembali, ignite something within us. Bahwa janji-Mu mengatakan, for us to fix our eyes on you, God. Hari ini, Tuhan, kami mau untuk fix our eyes on you. Kami mau taruh harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk segala rintangan, kesulitan, tantangan, apapun yang mereka hadapi, Tuhan. Kalau mungkin ada daripada mereka yang butuh merasakan Engkau, Tuhan. Engkau jamah mereka saat ini juga. Engkau berbicara kepada mereka saat ini juga bahwa mereka ada dalam pengawasan mata Engkau, Tuhan. Bahwa mereka ada dalam lingkupan, dalam dekapan tangan Engkau, Tuhan. Can you please just embrace them with all you got and all that you are, God. Kadang-kala daripada kita, Tuhan, kita bukannya nggak cukup percaya, atau kita, we don't have enough faith in you, God. No. But it's just some of us, we may feel that Engkau terlalu jauh, Tuhan. Can you please meet us halfway
and reveal yourself to those are in needs, God. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau selalu dekat dengan kami semua. Bantu kami Tuhan, ketika kami kesulitan untuk mencari tangan Engkau. Extend your hand, so that Engkau yang mengambil, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa di tempat ini untuk anak-anak-Mu yang mungkin kesulitan untuk mencari tangan Engkau. Share a little bit of light in their dark tunnel, in their dark nights, in their dark days. Supaya mereka dapat melihat tangan Engkau. Supaya mereka bahkan bisa melihat betapa mulianya Engkau, wajah Engkau Tuhan. So that they may experience kasih-Mu. So that they may experience kasih karunia-Mu Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk segala harapan-harapan yang anak-Mu taruh hari ini ke tangan Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang berperkara. Engkau sendiri yang memberikan mereka damai sejahtera. Engkau sendiri memberikan mereka jawaban. Engkau sendiri yang just walk with them in this time of needs untuk mereka Tuhan. And I pray untuk mereka Tuhan yang kuat, yang ada bersama dengan mereka di tempat ini Tuhan. I pray that you gave us the wisdom. You gave us also the strength, the courage, the boldness juga Tuhan, the patience Tuhan. Untuk kita bisa berjalan bersama dengan mereka. Ampuni kami Tuhan kalau kami kadang-kala tidak sabar dengan satu sama lain, atau kami tidak cukup peduli, tidak cukup perhatian kepada satu sama lain. Ampuni kami semua Tuhan. Tapi kami mau Tuhan mendedikasikan pada saat ini, hari ini Tuhan. We just want to celebrate you. We want to celebrate your love for us. Untuk kami sudah yang mengenal Engkau, kami sudah yang merasakan betapa enak dan nikmatnya kami berada bersama dengan Engkau, berada dalam hadirat Engkau Tuhan. Berikan kami keberanian, kemampuan Tuhan, untuk keluar dari zona nyaman kami. Untuk bagaimana kita bisa bukan menarik mereka ke dalam zona nyaman kami Tuhan, but for us to be able to widen our zone. Untuk kami dapat memperluas kapasitas kami, untuk dapat mengasihi orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang memerlukan mendengar apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami rasakan Tuhan. Oh God, your presence is so beautiful. It's so full of peace. Kalau ada hari ini dari anak-anak-Mu yang butuh that warm feeling of your love, of your tender. Once again, God, I pray that you may touch them, that you may refill them personally. Saat ini juga Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa saat ini ada anak-anak Engkau yang begitu dilegakan, begitu dimerdekakan dari pergumulan mereka yang sudah mengekang mereka sekian lama. I don't know how long, God. Tapi hamba-Mu percaya saat ini juga mereka telah dimerdekakan. Mereka saat ini sudah lepas dari kungkungan mereka yang begitu membelenggu. God, your hope is real. And I believe that is ours. Firman-Mu mengatakan bahwa harapan itu sudah menjadi milik kami. And we want to declare our hope in you and on you alone, God. Terima kasih Bapa, untuk sebuah hari yang begitu indah, sebuah momen yang begitu indah ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mengambil bagian dari perjamuan, biarkan ini kembali mengingatkan kami bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Engkau telah sudah memberikan kami yang terbaik in the form of your own Son, in Jesus Christ. Dalam atas kematiannya Dia di kayu salib Tuhan, Engkau memberikan anak-Mu sebagai bukti bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Bahwa segala sesuatu tidak ada yang sebesar pengorbanan-Mu Tuhan. Dosa-dosa kami sekalipun Tuhan itu tidak sebanding dengan pengorbanan darah anak-Mu Yesus di atas kayu salib. Ada sebuah kuasa dari pengorbanan Yesus. And we want to declare that over our life. Siang hari ini Tuhan, miracle will happen. Miracle will happen. Apapun itu, saya bicara kesembuhan,
Saya bicara breakthrough. Saya bicara hubungan rumah tangga, suami istri yang rusak dipulihkan kembali. Saya bicara ke the miracle tentang kebangkitan dari anak-anakmu di tempat ini yang sudah terpuruk sekian lama. Kondisi keuangan yang begitu membelenggu mereka, Tuhan. Hari ini, that miracle has happening. That miracle has happened. That miracle is there. It's here, God. And we just want to thank you. We just want to declare that in your name, God. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kesempatan yang begitu indah ini. Oh, ada rasa damai sejahtera yang begitu besar dalam kehidupan saya, terasa saya saat ini, Tuhan. I just want to spread that untuk setiap anak-anakmu di tempat ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Doesn't really matter whether they listening to this Sunday service today, Tuhan, on the 6th of June, atau mungkin hari-hari lain, beyond 2021, God. Firman-Mu remains. Kuasa Firman-Mu remains. Tidak terbatas oleh waktu. Tidak terbatas oleh tempat. Thank you, God, once again, for this beautiful, beautiful moment. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita ambil anggur dan roti yang sudah kita siapkan, dan kita akan mengambil bagian secara bersama-sama dan kita makan dan minum. In Jesus' name, mari kita makan roti dan anggur ini. Thank you, church, once again for this beautiful opportunity untuk hari Minggu yang dimana saya bisa menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya berdoa, saya berharap ini dapat membantu saudara, ini dapat menguatkan saudara, and above all, percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, bekerja dalam situasi saudara. And I'll see you guys after the service, and I'll see you guys next week. Thank you. God bless. Happy Sunday. And I love you all. Bye-bye.